Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita sekalian. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama, ya. Kita mau beribadah, menyembah kepada Allah yang benar. Bagaimana cara kita beribadah, menyembah Allah yang benar? Kita percaya bahwa semua agama mempercayai bahwa Allah itu ada. Allah itu maha kuasa. Allah itu mempunyai segala sesuatu. Tetapi tak seorang pun yang pernah melihat Allah, ya. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Setiap agama meyakini bahwa Allah itu esa, Tuhan itu satu. Bahkan saya sebagai orang percaya meyakini bahwa Allah itu esa, Tuhan itu satu. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadi segala sesuatu dengan firman-Nya, ya. Karena setiap agama mengakui bahwa Allah itu ada, tetapi tidak seorang pun yang bisa melihat Allah secara kasat mata. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah yang tak terlihat itu? Kita bisa menyembah Allah yang tak terlihat itu. Bagaimana caranya? Karena setiap agama meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu-satunya pencipta langit dan bumi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya membahas semua ini, kita perlu ketahui bahwa di dalam diri Allah memiliki dua sifat, ya. Allah memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat Allah. Allah menyatakan dirinya melalui roh. Oleh karena itu, di dalam perjanjian lama, setiap orang bisa membawa persembahan atau beribadah kepada Allah melalui para nabi, perantara para nabi, karena hanya para nabi yang diurapi oleh roh Allah. Jadi sifat Allah yang pertama adalah roh. Kemudian sifat Allah yang kedua, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia, yaitu melalui firman atau perkataannya. Jadi pada perjanjian lama, orang-orang Israel dapat mengenal Allah, yaitu melalui firman-Nya. Jadi bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Allah yang benar, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang esa? Kita tahu bahwa banyak sekali ilah-ilah asing, ya, banyak sekali ilah-ilah asing. Tetapi hanya satu Allah yang kekal, yaitu Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang kita akan melihat lalu bagaimana cara kita menyembah Allah yang tidak terlihat itu, Allah yang tidak nampak itu,
Bagaimana caranya? Yang pertama kita mau melihat dulu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 berbunyi demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang pertama saudara-saudara, kita harus ketahui bahwa sifat Allah itu roh, ya. Sifat Allah itu roh. Kalau begitu, apakah roh Allah ini esa? Esa, karena tidak dibatasi oleh apapun. Karena Allah itu roh. Oleh karena itu, kita bisa beribadah kepada Allah yang esa itu melalui roh dan kebenaran. Bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Allah di dalam roh. Kita menyembah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya kita orang-orang percaya tidak ada penghalang lagi menghadap ke arah barat, utara, selatan maupun timur. Tidak. Kita langsung beribadah di dalam roh kepada Allah melalui doa. Bukan dengan kata-kata hafalan, bukan dengan kata-kata yang dihafal, tetapi kita langsung berdoa kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Ingat baik-baik, Allah menyatakan dirinya melalui roh. Jadi setiap kita melihat para nabi yang ada di dalam perjanjian lama, orang-orang yang diurapi oleh roh Allah, yaitu raja, imam, para nabi. Nah, ketiga ini, gelar ini, mereka orang-orang yang diurapi oleh roh Allah. Maka mereka dipercayakan firman Allah. Sehingga bangsa Israel, kalau ingin beribadah kepada Allah melalui perantara mereka. Nah, ini yang pertama, bahwa kita harus tahu Allah itu roh. Jadi kalau kita mau menyembah Allah, yang pertama melalui roh dan kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah yang tidak terlihat, kepada Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang empunya segalanya. Yang kedua, melalui firman, ya. Makanya di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita menyembah Allah yang benar, kita menyembah Bapa yang kekal melalui firman-Nya, melalui perkataan-Nya. Siapa itu firman Allah? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah firman, ya. Allah sebagai Bapa pemilik firman. Jadi kita menyembah Allah yang tidak terlihat, Bapa yang kekal. Yang kedua, melalui firman-Nya. Seperti kita ketahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan firman-Nya, kemudian rohnya. Dua ini, ya. Jadi Allah memiliki dua sifat, yaitu roh, kemudian melalui firman-Nya. Jadi sudah sangat jelas bahwa kita menyembah Allah melalui firman-Nya. Siapakah firman-Nya? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, karena dia adalah firman. Bahkan agama yang lain pun tidak akan pernah bisa melihat Allah.
Mereka meyakini, percaya melalui ajaran yang dibawa. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, di mana Dia menyatakan dirinya bagi setiap orang percaya melalui firman-Nya yang hidup, ya, firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi firman itu hidup di dalam diri manusia. Oleh karena itu, sangat nampak siapa yang di dalam dirinya ada Roh Allah akan hidup sesuai dengan kehendaknya. Siapa yang ada firman-Nya, yaitu Yesus di dalam hatinya, akan hidup sesuai dengan kehendaknya. Itulah cara kita beribadah kepada Allah yang tidak terlihat. Karena Allah itu hidup, maka kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, melalui firman-Nya. Siapakah firman? Yaitu Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa Dia menjadi manusia? Karena ketika keilahiannya saja yang datang, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat pribadi Allah. Karena Allah itu kudus, sedangkan manusia adalah manusia yang penuh dosa, penuh kekurangan. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, untuk menunjukkan bahwa Allah yang tidak terlihat benar-benar nyata. Allah yang tidak nampak benar-benar nyata di dalam diri Yesus Kristus. Nah, itu saudara-saudaraku. Jadi kita dapat mengenal Allah melalui dua hal. Dengan roh. Yang kedua, melalui firman-Nya. Makanya saya pertanyakan, kalau Allah menyatakan dirinya hanya sekedar melalui tulisan, karena firman, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, firman itu adalah hidup. Jadi setiap para nabi, raja, imam, mereka yang dikuasai, yang diurapi oleh Roh Allah, mereka berkata-kata, menyampaikan firman. Jadi firman itu bukan sekedar tulisan. Bukan sekedar tulisan. Apa jadinya? Apa bedanya dengan skripsi yang dibuat oleh orang-orang? Kalau firman itu hanya sekedar tulisan, tidak ada bedanya dengan buku-buku yang ditulis oleh setiap orang. Tidak ada bedanya. Nah, firman inilah yang membedakan kepercayaan orang-orang Kristen dengan kepercayaan yang lain, ya. Karena firman itu hidup. Makanya Yesus itu tidak mati selama-lamanya. Dia mati, dikubur, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itulah firman yang hidup. Hidup kekal selama-lamanya, ya. Hidup kekal selama-lamanya. Jadi perlu dipertanyakan, kalau ada firman yang hanya turun dalam bentuk tulisan, itu tidak ada bedanya dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang begitu luar biasa, Allah yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan. Saya sangat percaya semua orang pasti ingin mencari Allah yang kekal, Allah yang benar, Allah yang hidup. Tetapi masih banyak yang tidak tahu bagaimana caranya untuk mengenal Bapa yang kekal, Allah yang hidup. Karena hanya melalui dua, yaitu melalui roh, ya.
Allah itu roh. Jadi kita beribadah kepada Allah melalui roh. Kemudian melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita, sehingga kita terus menjadi pribadi yang lebih baik. Kita terus beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah asing yang masih disembah menurut barat, timur, utara, selatan, dan sebagainya. Tetapi bagi kita, pengikut Kristus, kita menyembah Allah di dalam roh. Di mana saja kita dapat menyembah Allah tanpa ada rintangan, tanpa ada penghalang apapun. Karena kita yang kedua, menyembah Allah yang hidup melalui firman. Tidak ada Allah menyatakan dirinya dengan dua hal ini, kecuali dengan dua hal ini, yaitu melalui roh, kemudian melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Jadi inilah yang perlu dipahami oleh orang-orang Kristen, bahwa kita sudah benar menyembah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang esa, melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya.